Qawaidul Lughah dengan panduan kitab Al-Ajurumiyah yang telah kita bahas mengenai isim dan apa itu i'rab. Saya juga telah memberikan beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan di grup. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah saya berikan. Nah, jadi saya memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, menentukan mana itu isim, fiil, huruf. Sebutkan alasannya. Nah, yang pertama saya memberikan sebuah kalimat atau jumlah zahabat ilal madrasah. Zahabat ilal madrasah. Zahabat ilal madrasah. Nah, mana fiil, mana isim, mana huruf? Fiilnya adalah zahabat. Fiilnya adalah zahabat. Kenapa fiilnya zahabat? Tandanya apa? Tandanya ada tak ta'anis sakinah. Mana itu? Zahabat itu yang di ujung ada tak, itu yang ditaknis, yang disukunkan untuk apa? Untuk memberitahu bahwa itu adalah perempuan. Nah, zahabat. Nah, di situ ada cirinya, yaitu ada tak yang disukunkan, zahabat. Nah, berarti sudah fix bahwa zahabat ini adalah fiil. Apa bentuknya? Fiil madi. Kemudian ila. Ila itu huruf. Kenapa disebut huruf? Karena dijelaskan dalam jurumiyah huruful khafdi atau huruf jar yaitu termasuk ila. Min ila an ala. Nah, berarti kita dapat mengetahui bahwa ila itu adalah huruf. Kemudian al-madrasah. Al-madrasah ini isim, fiil atau huruf. Al-madrasah ini adalah isim. Kenapa disebut dengan isim? Pertama, dia diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jar atau huruf qabdi itu? Yaitu ila. Kemudian ada al-madrasah. Nah, ada alif lamnya. Nah, sehingga itu sudah pas atau sudah pantas disebut dengan isim. Karena apa? Cirinya ada di lam. Dalilnya kemudian qad nazartu rajula. Qad nazartu rajula. Qad ini apa? Qad ini adalah sesuatu yang masuk kepada fiil madi. Kemudian kita fokusnya nazartu. Nazartu ini apa? Nazartu ini adalah fiil. Dari mana kita tahu ini fiil? Karena dimasuki oleh qad. Tanda salah satu ciri atau tanda fiil adalah dimasuki oleh qad. Nah, sehingga nazartu kita bisa tahu bahwa nazartu adalah fiil. Kemudian ar-rajul. Ar-rajul Zaidiyah ini isim, fiil atau huruf. Sudah jelas di sini ada alif sehingga ar-rajula ini dun qaimun. Zaidun ini isim, fiil atau huruf. Qaimun ini isim, fiil atau huruf. Dua-duanya karena ada tanwin dan ciri isim itu adalah tanwin, maka Zaidun itu isim dan qaimun itu isim. Jadi dua-duanya di nomor 3 itu adalah isim. Nah, silakan kalian dibenarkan.
Nah, alhamdulillah kita sudah membahas mengenai Alhamdulillah kita sudah membahas mengenai soal-soalnya gitu ya. Nah, kemudian karena bisa nanti untuk yang telat itu gabung di link YouTube yang nanti akan saya berikan gitu ya. Sudah soalnya dibahas, kemudian kita melanjutkan bab di jurumiyah ini. Karena semakin susah untuk yang awam gitu untuk bahasa Arab, saya akan memberikan dulu pengantarnya. Pengantar untuk membantu memahami bab ini. Nah, pertama itu yang awal itu adalah isim. Isim itu apa? Nah, ini harus ditekankan kembali. Gitu. Isim itu apa? Intinya, kalau isim itu dilihat dari bentuknya dulu. Jangan dilihat dari maknanya. Kalau maknanya bisa jelas gitu. Kalau ini benda dan tidak terikat dengan waktu, jelas bahwa itu adalah isim. Kita bisa searching di kamus. Gitu. Tapi kalau tanpa searching di kamus, gitu ya, tanpa dicari di kamus, kita bisa lihat dari bentuknya saja, kita bisa lihat bahwa ini adalah isim, ini adalah fiil, ini adalah huruf. Nah, kemudian saya akan memberitahu lagi, gitu, menekankan lagi apa itu isim. Isim ini ciri-cirinya yang pertama dimasuki oleh alif dan lam. Kalau ada yang dimasuki oleh alif dan lam, itu sudah pasti itu adalah isim. Kemudian yang kedua, dimasuki oleh tanwin. Kalau dimasuki tanwin, maka tidak bisa dimasuki oleh alif lam. Nah, kalau ada sebuah kata yang dimasuki oleh tanwin, bisa dimasuki oleh tanwin, maka jelas bahwa itu adalah isim. Pertama, min. Kedua, an. Min, ila, an, ala, fi, bi, ruba, kaf, walam gitu. Nah, itu huruf-huruf khafat yang menjarkan menjarkan isim gitu. Kalau ada huruf-huruf ini di sebuah kata, sebelum sebuah kata, yaitu misalnya ada min sebelum sebuah kata, maka kata tersebut sudah dipastikan bahwa itu adalah isim. Kalau ada ila mendahului sebuah kata di dalam bahasa Arab, maka kata itu disebut dengan isim. Itu tandanya. Nah, kemudian dari fiil itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Pertama, fiil madi. Fiil madi ini fiil yang masa lampau. Fiil yang menjelaskan masa lampau yang dahulu. Yang kalau diartikan itu telah. Misalnya, dhahabtu ilal madrasah. Dhahabtu itu artinya pergi. Nah, karena dhahabtu ini bentuk fiil madi, maka diartikan saya telah pergi ilal madrasah ke sekolah. Nah, kemudian ada juga fiil mudhari. Fiil mudhari ini adalah fiil yang diartikan itu sedang. Ya adhabu ilal madrasah. Saya sedang pergi ke sekolah. Jadi kalau itu adalah bentuk fiil madi, maka diartikanlah kalau fiil amr kan. Nah, contohnya seperti apa? Idhab ilal madrasah. Pergilah ke sekolah. Nah, jadi fiil itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi fiil madi, fiil mudhari. Nah, itu nanti harus kalian hafal gitu. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam ilmu shorof, tapi karena ini kita masih membahas nahwu, tapi tetap nggak apa-apa gitu, karena itu membantu kita untuk memahami juga gitu. Nanti saya akan kirim tasrifnya fiil madi itu. Tasrif itu apa? Perubahan kata gitu. Contohnya nih, ada sebuah kata zahaba. Nah, zahaba ini adalah fiil madi yang artinya dia telah pergi. Nah, kalau misalnya zahabat ini ada zahabat ditambah dengan ta yang disukun di akhirnya menjadi dia perempuan telah pergi. Nah, itu nanti kita akan bahas juga. Saya akan kirim dan itu setelah selesai dari sini kita akan kirim tasrif-tasrifnya, fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Dan juga wajib kalian hafalkan juga domir-domir dalam bahasa Arab. Nah, domir-domir itu apa? Domir itu kata pengganti.
Nah, saya akan jelaskan dulu. Jadi sebelum masuk ke babu ma'rifati alamatil i'rab, babu ma'rifati alamatil i'rab, kita membahas dulu domir-domirnya, dasar-dasarnya dulu. Domir dalam bahasa Arab itu adalah diartikan dengan kata ganti. Contohnya huwa. Huwa itu adalah dia, artinya. Huwa huma. Huma itu dia berdua. Hum mereka. Jadi lebih dari dua gitu. Huwa huma hum. Nah, huwa huma hum itu adalah domir. Kemudian ada lagi hiya. Hiya itu adalah dia perempuan, satu orang. Kemudian huma. Huma itu sama. Kalau mereka berdua itu mau perempuan atau laki-laki itu sama disebutnya. Yaitu apa? Huma gitu. Nah, kalau mereka yang lebih dari tiga, bahasa Arab itu hunna. Jadi ini perlu kalian hafal gitu. Memang dasar, tapi memang ini sangat penting gitu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, huwa, dia laki-laki. Mereka berdua. Perempuan. Huma, mereka berdua. Hunna, mereka perempuan lebih dari tiga. Anta, kamu. Antuma. Nah, betul, domir itu kayak subjek gitu. Tapi bisa juga apa? Jadi objek juga gitu, kayak saya memukul dia. Nah, dia itu kan bukan nama yang disebut, tapi kata ganti ya, seperti aku, dia, kamu, kita. Nah, itulah di Indonesia juga ada kan itu, ada kata ganti. Nah, ini ada di bahasa Arab juga ada domir gitu. Anta itu kamu, laki-laki, satu orang. Antuma, kamu, laki-laki, dua orang. Antum, kamu, laki. Nah, kemudian anti, kamu perempuan satu orang. Anti, antuma, sama, antuma, kamu berdua, mau laki-laki atau perempuan. Terus antunna, kamu perempuan lebih dari tiga orang gitu. Jadi kalau di bahasa Arab itu lebih dari satu, dua, dan lebih dari tiga itu berbeda gitu bahasa Arabnya. Nah, antuna itu perempuan kamu lebih dari tiga gitu. Kemudian ana itu saya artinya. Kemudian nahnu. Nahnu itu artinya apa? Nahnu itu artinya kita. Nah, ini perlu dihafal. Nanti juga saya akan kirimkan beserta arti-artinya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Nah, ini yang wajib dihafal. Jadi sebelum ke babu ma'rifati alamatil i'rab, saya wanti-wanti dulu nih. Jadi harus dihafal. Nanti fi'il madi itu juga harus dihafal tasrifnya, urutannya. Fi'il mudhari juga sama, kemudian fi'il amr juga sama, harus dihafal. Terus domir juga itu harus dihafal. Kalau di pesantren itu bisa dilakukan gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu gitu. Nah, ada di apa? Dilakukan untuk apa? Untuk menghafalnya. Nah, kalau misalnya diterjemahkan huwa dia laki-laki satu, huma mereka berdua gitu. Hum mereka laki-laki lebih dari dua. Hiya dia perempuan satu orang. Huma mereka berdua. Hunna mereka perempuan lebih dari dua jumlahnya. Anta kamu laki-laki, antuma mereka kamu kamu yang berjumlah dua orang itu antuma gitu. Misalnya ada datang nih dua orang nih. Antuma gitu. Disebutnya antuma kalau ada datang dua orang laki-laki gitu, atau perempuan juga antuma disebutnya. Kalau satu orang anta berarti kamu gitu. Nah, kalau antum itu sebenarnya untuk banyak orang gitu. Jadi misalnya ada laki-laki lebih dari dua orang, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya datang, maka kita sebut kalau kita berbicara dengan mereka itu disebut dengan antum gitu. Nah, kemudian anti. Nah, kalau dengan perempuan kita sebutnya jangan anta tapi anti. Kalau perempuan satu orang datang
itu disebut dengan anti. Kalau perempuan 2 orang yang datang disebut dengan antumma. Kalau perempuan 2 orang, 2 orang lebih dari 2 orang datang maka disebut dengan antunna. Jadi misalnya ada perempuan nih berjumlah 3, 4, 5 dan seterusnya datang bercakap-cakap dengan kita, maka kita sebut mereka dengan antunna. Jadi kamu perempuan yang banyak. Nah, kemudian kalau mau ngucapin saya itu bahasa Arabnya adalah ana. Dan nahnu itu kami. Jadi banyak gitu. Kita atau kami nahnu gitu. Nah, itu harus dihafal. Nah, kemudian mungkin itu aja yang untuk pengantar pada pembelajaran hari ini. Nah, ini harus dihafal. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Terus domir juga harus dihafal. Nah, untuk besok itu kita tidak dulu membahas jurumiyah. Untuk minggu depan kita tidak dulu membahas jurumiyah. Kita fokus dulu apa itu domir. Kita fokus dulu praktek itu domir. Praktek domir itu gitu. Kita fokus dulu praktek fi'il madhi bagaimana, fi'il mudhari bagaimana. Nah, jadi kita tidak melanjutkan dulu jurumiyah, kita selingi dulu dengan itu. Untuk apa? Untuk agar mudah gitu, agar selanjutnya itu mudah memahaminya. Nah, baik. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu di halaman pertama ini pada pertemuan kali ini babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tanda-tanda i'rab gitu. Nah, jadi di ropa itu tidak hanya domah. Ropa itu tidak hanya domah di akhirnya itu, tapi ada banyak. Nah, disebutkan di sini. Li raf'i arba'u alamatin. Untuk rofa ada 4 tandanya. Pertama ad-dhammatu, kedua al-wawu, ketiga al-alifu, keempat an-nun. Nun. Fa'amad dhammah, dan kalau ada yang diropakkan tapi dengan pakai dhammah, fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Nah, ini harus dihafal. Ini harus dihafal. Pertama, di beberapa keadaan. Pertama di fil ismil mufrad, yaitu di isim mufrad. Wa jam'i taksiri, dan di jama' taksir. Wa jam'il mu'annasis salimi, dan di jama' mu'annas salim. Wal fi'ilil mudhari'i, dan di fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Nah, di sini yang perlu kita kenapa saya mengatakan harus dihafal dulu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, karena di sini bersinggungan. Jadi kita akan bahas dulu nih satu-satu apa itu isim mufrad di sini, apa itu jama' taksir, apa itu jama' muannas salim, apa itu fi'il mudhari. Nah, kita bahas dulu, jangan dulu cepat gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya jurumiyah masih belum dipahami juga, ya kita jangan dulu naik level dulu ke alfiyah, tapi kita mempelajari dulu jurumiyah sampai memang benar-benar paham. Kemudian nanti ada tambahan-tambahan qawaid, kaidahnya itu di alfiyah. Di jurumiyah itu bisa jadilah dhammah, bisa jadi tanda di akhirnya adalah wawu, bisa jadi di tanda akhirnya adalah alif, atau bisa jadi di tanda akhirnya adalah nun. Disingkat dengan doaan. Dhammah, wawu, alif, nun. Doaan disingkatnya. Jadi apa tanda i'rab rafa? Doaan. Apa itu? Dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, itu. Fa'amat dhammah, dan dhammah itu rafa yang harokat akhirnya itu dhammah, itu adalah di isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Nah, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Contoh, kolamun dalam bahasa Arab itu kolamun artinya pulpen. Nah, itu isim mufradnya itu adalah kolamun. Itu artinya satu pulpen. Kalau dua, kolamani. Nah, itu ada tambahannya. Kolamani. Nah, kolamani itu artinya 2 pulpen. Ada penambahannya. Kalau ada penambahan juga di kedua itu ada kolamaini. Nah, nanti dibahas. Nah, mungkin kita akan bahas dulu ya. Jadi jangan
ke i'rab dulu, kita akan bahas dulu apa itu isim mufrad, apa itu isim muannas, dan apa itu isim jamak. Nah, kalau isim mufrad itu isim yang menunjukkan kata satu. Tidak ada penambahan huruf Arab, kolamun. Itu kata aslinya emang kolamun. Nah, itu artinya satu pulpen. Kalau ditambah dengan alif dan nun, jadi kolamani. Kolamani. Nah, menjadi dua pulpen. Nah, kalau kolama ini ditambah dengan ya dan nun, itu juga diartikan dua pulpen. Bagaimana kita menggunakan kolamani, bagaimana kita menggunakan kolamaini, bagaimana? Nah, itu nanti akan dibahas. Apakah nanti kedudukan di suatu kalimat itu ropa, nasab, atau jar gitu. Kalau ropa maka kolamani. Kalau nasab atau jar maka dibacanya kolamaini. Nah, itu nanti kita akan bahas isi mufrad. Nah, kita fokus dulu, jangan dulu ke yang mana-mana. Isi mufrad dulu. Contoh lain, kitabun, 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 artinya buku, satu buku. Nah, kalau ditambah alif dan nun menjadi kitabani, maka artinya menjadi dua buku. Kalau ditambah ya dan nun juga menjadi kitabaini, maka artinya menjadi dua buku. Bagaimana kita menggunakan kitabani, bagaimana kita menggunakan kitabaini, maka itu nanti akan dibagi bukan satu kalimat. Kalau kata tersebut atau kitab tersebut adalah di posisinya merupakan rofa, ya, rofa, dihukumi rofa, maka disebut dengan kitabani. Kalau dihukumi jar atau nasab, maka disebut dengan kitabaini. Nah, bagaimana kita mengetahui bagaimana itu rofa, bagaimana itu nasab, bagaimana itu khafat? Nah, nanti kita akan dibahas bab-bab yang bisa merofakan isim, bab-bab yang bisa menasobkan isim, bab-bab yang bisa menjarkan isim gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi intinya kita tahu dulu, kalau di isim mufrad, eh, kalau di rofa nih, ada isim mufrad di rofa, misalnya eh, isim mufrad kolamun. Kita jadikan mubtada. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Mubtada, kalau kita nanti akan bahas lagi ya, mubtada itu hukumnya adalah rofa. Nah, maka bagaimana, apakah rofanya dengan domah, apakah rofanya dengan wawu, apakah rofanya dengan alif, atau rofanya dengan nun? Nah, maka di sini dijelaskan kalau isim mufrad ini rofanya dengan domah. Maka al-qalamu, bukan al-qalamu pakai wawu, bukan. Al-qalama bukan pakai alif, bukan, tapi atau al-qalamnu pakai nun, enggak, tapi al-qalamu pakai domah di harokat akhirnya al-qalamu. Karena apa? Karena rofa. Kenapa domah? Kenapa dia rofa terus menggunakan domah? Karena ini adalah isim mufrad, al-qalamu. Nah, seperti itu. Al-qalamu, al-qalamu jadi pulpen itu baru. Nah, itu pertama, isim mufrad. Kita harus paham dulu isim mufrad itu apa. Nanti saya sudah jelaskan, kalau bisa ditulis gitu. Nah, domah ini kalau ropa yang tandanya domah ini ada di isim mufrad. Selain di isim mufrad di mana? Nah, di jam'u taksir. Apa itu jama' taksir? Nah, panjang nih pembahasannya. Jadi dalam bahasa Arab ini isim itu terbagi menjadi beberapa bagian. Isim ini menjadi beberapa bagian. Pertama isim mufrad. Pertama isim mufrad. Kalau isim mufrad ini yang tadi saya jelaskan adalah isim yang satu artinya. Kolamun satu pulpen. Kitabun satu satu buku. Terus apa lagi? Maktabun satu meja. Apalagi? Yadun satu tangan.
Nah, itu isim mufrad satu. Kalau isim tasniyah itu cara merubah dari isim mufrad ke isim tasniyah itu gampang. Tinggal ditambahkan alif dan nun atau ditambahkan ya dengan nun. Yaitu kalau misalnya qalamun menjadi qalamani atau qalamaini. Jadi ada dua bentuk dalam isim tasniyah. Ada qalamani, ada qalamaini. Nah, itu. Ada dua bentuk. Nah, kemudian di bahasa Arab juga ada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak yang menunjukkan banyak tapi dihukumi itu adalah laki-laki. Contohnya muslim. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam, orang laki-laki yang beragama Islam itu artinya muslim. Nah, kalau muslim itu diartikan satu, berarti satu orang laki-laki yang beragama Islam. Kalau muslim diartikannya seperti itu. Nah, kalau kita mau banyak, maka kita tinggal tambah dengan alif dan nun atau ya dengan nun. Menjadi muslimani atau muslimaini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya banyak laki-lakinya, orang yang laki-laki yang beragama Islam itu banyak, maka disebutnya apa? Tinggal ditambah waw dan nun atau ditambah ya dengan nun, tapi sebelum ya itu dikasrohkan. Itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Dari muslimun, kemudian di jamak mudzakkar salim kan itu apa? Tinggal ditambah waw dan nun menjadi muslimuna, muslimuna atau muslimina, muslimina. Nah, muslimuna itu ketika keadaan dalam suatu kalimat itu rofa. Jadi disebut dengan muslimuna. Sedangkan kalau muslimina itu digunakan ketika nasab atau jar. Nasab atau jar kalau muslimina. Kapan kita mengetahui itu rofa? Kapan kita mengetahui itu nasab? Kapan kita mengetahui jar? Nah, nanti ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Intinya kita tahu aja, di mufrad ini tidak ada tambahan, misalnya muslim, ya muslim aja. Kalau di tasniyah itu ada tambahan, tambahannya dua, alif dan nun atau ya dan nun. Tapi sebelum ya-nya itu di fathah. Kalau di tasniyah, kalau yang berartinya dua. Seperti muslimani dan muslimaini. Jadi sebelum ya itu yang dikasarkan muslimina. Ini di perbedaannya gitu. Tapi kita intinya tahu dulu, isim mufrad itu adalah isim yang tidak ada tambahan di dalamnya dan diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah satu tunggal. Muslim dua artinya atau dan yang terakhir isim jamak mudzakkar salim. Nah, apakah boleh semua dijamakkan? Apakah boleh semua dijamak mudzakkar salim kan ditambah waw dan catat nih. Itu tidak semua boleh isim dijamak mudzakkar salim kan. Bagaimana solusinya? Ada jamak muannas salim. Bagaimana jamak muannas salim itu? Yaitu kalau muslimah ada tak marbutohnya ya. Di satu misalnya muslimah itu menunjukkan perempuan. Kalau ada tak marbutoh itu menunjukkan perempuan. Misalnya menemukan kata ada tak marbutohnya. Berarti itu katanya itu perempuan. Misalnya madrasah, maka madrasah itu dihukumi sebagai perempuan. Terus muslimah itu berarti satu orang perempuan beragama Islam, itu muslimah. Kalau dua bagaimana? Muslimatani. Nah, muslimatani kalau berdua.
Kalau selain itu muslimata ini. Nah itu. Jadi ada kalau isi mustananya untuk yang bertamar buto itu muslimatani dan muslimata ini. Kalau jamaknya bagaimana? Kalau kita ingin menyebut banyak orang muslim dari perempuan, banyak perempuan beragama Islam, bagaimana kita menyebutnya? Maka kita hapus dulu tamar butohnya. Langkah-langkah pertama. Langkah pertama membuat jamak muannas salim. Pertama, hapus dulu tamar butohnya dari muslimah menjadi muslim. Kemudian ditambahin alif dan ta. Alif dan ta. Menjadi apa? Muslimata, muslimatun. Atau selain itu muslimatin. Jadi ada dua juga nih jama muannas salim tuh. Pertama muslimatun, yang kedua muslimatin. Nah, bagaimana kita menggunakan muslimatun? Kapan kita menggunakan muslimatun? Kapan kita menggunakan muslimatin? Nah, itu nanti dibahas. Intinya muslimatun itu digunakan ketika keadaannya rofa. Kalau muslimatin itu dia gunakan ketika keadaannya nasab atau jar. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Pertama, isi mufrad. Isi mufrad itu yang tidak ada tambahan. Yang kedua, isim musanna atau isim tasniyah yang berarti dua orang gitu. Nah, tambahannya apa? Alif dan nun atau ya dan nun sebelum ya-nya itu difathahkan. Tuh. Kalau jamak mudzakkar salim itu yang menunjukkan banyak orang laki-laki, ditambahin apa? Ditambahin waw dan nun atau ya dan nun sebelum ya-nya dikasrohkan. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Terus jamak muannas salim ini seperti diartikan sebagai banyak orang perempuan, banyak perempuan gitu. Nah, banyak ini lebih dari dua gitu ya. Lebih dari dua itu disebut dengan jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Nah, apa tambahan dari jamak muannas salim? Tambahannya adalah alif dan ta. Jadi langkah pertamanya dulu, tapi harus dihapus dulu tamar butohnya. Kalau muslimah hapus dulu, jadi muslim dulu, kemudian ditambahin alif dan ta, jadi muslimatun atau muslimatin, alif dan ta. Nah, seperti itu jamak muannas salim. Nah, apakah semua bisa dijamak mudzakkar salimkan dan dijamak muannas salim? Apakah bisa semua? Ternyata tidak bisa semua. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim khusus bagi yang berakal. Contohnya muslim. Orang laki-laki yang beragama Islam berakal atau tidak? Jelas berakal. Atau muslimah. Perempuan yang beragama muslim itu berakal atau tidak? Jelas berakal. Maka dijamak mudzakkar salimkan atau jamak muannas salimkan. Kalau yang tidak berakal contohnya apa? Contohnya kitab. Kitab ini berakal atau enggak? Tidak berakal, tidak bisa berpikir, buku mah gitu ya, benda mati gitu. Maka dijamak itu dijamak taksirkan. Bagaimana cara dijamak taksirkan itu? Tidak ada cara lain selain membuka kamus kalau jamak taksir. Memang ada nanti kalau kita membahas alfiah itu ada rumus menjamak taksir. Itu untuk awal FM. Keduanya kitabani terus atau kita jadi ada jamak taksir. Jamak taksir itu memang tidak bisa dirumuskan. Caranya apa? Kita bisa melihat kamus. Dan jamak taksir ini apa?
ya tidak bisa dirumuskan lah gitu. Kalaupun ada rumusnya, memang misalnya kadang aklamun, kadang kutubun, kadang apa gitu ya, itu ada nanti di Alfiyah, di Syarah Ibnu Aqil, gitu, di pembahasan mengenai jamak taksir. Nah itu, tetapi eh, apa? Saya juga harus baca lagi gitu kalau mau lihat rumus-rumusnya. Itu harus dihafalkan. Misalnya kalau jamaknya ini apa menunjukkan apa gitu, ini nanti pembahasannya luas kalau di Syarah Ibnu Aqil. Nah, tapi yang penting untuk kita tahu dulu apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna atau tasniyah, dan apa itu isim jamak. Nah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir gitu. Nah, jamak taksir ini khusus untuk yang tidak berakal. Jamak taksir ini seperti buku atau pulpen tadi. Nah, di sini disebutkan rofanya yang tanda rofanya yang domah itu pertama ada isim mufrad. Udah tahu kan tadi isim mufrad itu apa? Yang kedua ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini kalau dirofakan itu berarti domah. Contohnya, kalau kita misalnya al-aqlamu jadidun, pulpen itu baru. Nah, karena al-aqlamu ini berkedudukan rofa, maka rofanya dengan apa? Dengan domah. Apa di akhirnya? Al-aqlamu. Al-aqlamu. Itu jamak taksir gitu. Sama dengan isim mufrad, didomahkan juga. Al-qalamu jadidun, pulpen itu baru. Satu pulpen itu baru. Nah, itu akan dengan domah, yaitu di akhirnya ada domah gitu. Al-qalamu, al-aqlamu. Nah, itu. Jadi dua sih. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Tadi jamak muannats salim itu apa? Ditambah alif dan ta. Kalau rofa maka muslimatun, kalau nasab dan jar maka muslimatin. Dua-duanya muslimatin. Maka kalau misalnya ada kata muslimatun yang berkedudukan rofa, maka diropakan dengan domah. Contohnya dalam sebuah kalimat al-muslimatun jamilatun. Perempuan-perempuan itu cantik-cantik gitu. Nah, maka karena al-muslimatu itu adalah rofa dan jamak muan salim, maka dirofakan dengan domah. Dirofakan domah. Kemudian yang dirofakan dengan dhammah adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak dihubungkan dengan apapun. Maksudnya apa? Tidak ada amil yang menasabkan atau menjazmkan itu rafa itu. Nah, yang tidak diakhiri oleh apapun, contohnya yang tidak diakhiri dengan nun yang nun yang kuat gitu ya. Jadi fi'il mudhari itu contohnya yang tidak dihubungi dengan sesuatu itu adalah yadribu. Nah, yadribu ini kalau rofa maka yadribu domahnya itu rofanya itu domah. Tandanya di akhir yaitu yadribu, bukan yadrib saja tapi yadribu. Nah, kalau misalnya ada yang dihubungi dengan nun yaitu yadribna. Nah, ini nanti akan dibahas lagi apakah domahnya dengan domah, apakah domahnya dengan nun, apakah rofanya itu dengan misalnya yadribna, apakah rofanya itu dengan nun, apakah rofanya itu dengan domah, atau apakah rofanya itu dengan domah yang dikira-kirakan. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi untuk sekarang kita membahas dulu fi'il mudhari yang tidak dihubungkan dengan apapun seperti yadribu, tadribu. Nah, itu tidak dihubungi dengan siapapun gitu, dengan apapun. Nah, maka kalau dirofakan fi'il mudhari itu, maka rofanya dengan domah, yadribu dengan domah. Nah, mungkin ini dulu gitu ya untuk pertemuan sekarang. Jadi jangan langsung menamatkan satu bab ini, tapi kita hafal dulu karena nanti hafalan kita banyak. Pertama kita harus hafal fi'il madhi beserta tasrif-tasrifnya. Yang kedua kita harus hafal fi'il mudhari beserta tasrif-tasrifnya.
Kemudian fiil amar beserta tasrif-tasrifnya. Berarti nanti kita akan hafalan banyak ya gitu. Dan ini juga termasuk hafalan. Pertama, domir kita juga harus hafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada berapa? Ada 19. Saya hitung dulu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14 gitu ya. Nah itu untuk dihafal. Berarti tasrif-tasrifnya juga yang lainnya juga ada 14. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Nah sama 14. Sama fiil mudhari juga. Yadribu, 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 yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, dan seterusnya. Itu fiil mudhari. Terus ada fiil amar itu tidak banyak, tidak 14 tapi berapa? Hanya 6, hanya 6. Karena apa? Karena fiil amar itu tidak memerintahkan yang tidak ada gitu. Kalau yang goib kan masa kita memerintahkan dia, kan nggak bisa. Kita memerintahkan dia itu nggak bisa, tapi kita memerintahkan kamu yang ada di depan saya gitu, yang diajak ngomong pasti gitu. Nah maka domirnya yang digunakan dalam fiil amar itu hanya 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Hanya itu saja gitu. Umur, umuri, umurna gitu, dan lain sebagainya. Ijlis, ijlisu, ijlisna, dan lain sebagainya. Nah, nanti perlu dihafal hal itu. Maka jadi sebelum kita hafal di luar kepala itu nggak bisa dulu dilanjutkan gitu. Harus dulu hafal itu gitu. Huwa, huma, hum itu harus di luar kepala, harus tahu huwa itu apa artinya, huma itu apa artinya. Kalau diacak, anta apa artinya, antuma apa artinya, antuna apa artinya, hunna apa artinya gitu. Nah itu harus di luar kepala. Kemudian katabat itu apa artinya, terus katab itu apa artinya gitu, katabna apa artinya gitu, nah, dan lain sebagainya gitu. Nah terus fiil mudhari juga itu harus hafal di luar kepala. Karena apa? Karena untuk bisa membaca kitab itu memang harus hafal seperti itu gitu. Nggak bisa kita tidak hafal tapi kita telah membahas jurumnya secara tamat, itu tidak akan berguna. Karena apa? Karena ibaratnya nahwu itu ibunya bahasa Arab gitu. Kalau sorof itu yang tadi yang masuknya domir, fiil madi, fiil mudhari itu masuknya bapaknya gitu. Maka dua-duanya harus kita pelajari. Mungkin untuk pelajaran kali ini itu saja. Nanti saya akan kirim pembahasannya di grup, yaitu yang harus kita hafal domir, fiil madi, sesuatu yang di rohlim dan fi. Nah biasanya nih saya kalau waktu itu memang dihafal jurumiyah itu. Ya, jadi tidak hanya dibahas tapi kita harus dihafal gitu. Untuk mendapatkan sanad gitu ya. Harus dihafal. Al-kalamu huwa lafdzul mulaqabu al-mufidu bil wati wa aktsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna dan lain sebagainya, itu harus dihafal. Seperti li raf'i arba'atun, li raf'i arba'u alamatin ad-dhammah wa dhammah wal wawu wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammah fatakunu alamatu li raf'i fi arba'ati mawadi' fil ismil mufrad wa jam'u taksir wa jam'u muannas salim wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah itu harus dihafal kalau di beberapa pesantren. Dan saya juga waktu mengambil sanad dari Jurumi ini memang harus dihafal. Memang seperti itu gitu. Aturannya memang harus dihafal dan juga harus dipahami. Begitu juga ketika mengambil sanad dari Alfiyah dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk sekarang jangan dulu hafalan dulu deh. Jangan hafalan dulu Jurumiyah dengan lengkap. Kita hafalan dulu yang poin penting-pentingnya dulu. Asal apa? Asal kita paham dulu. Nah, itu seperti itu ya yang saya sampaikan pelajaran kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini saya akan masuk ke link khusus untuk sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.